hutan kota Raja Wali, bisa untuk jalan-jalan pagi ya, kemudian bisa untuk rekreasi juga, rekreasi kuliner. Ayo, semuanya ambil. Mbak, ambil Mbak, ayo. Intinya adalah kalian semua. Kalian yang punya inisiatif, punya potensi, mengelola ini. Kemudian pemerintah harus hadir dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan tadi yang disebutkan. Jadi kita berharap setiap desa punya satu usaha BUMDes. Ya, itu tujuannya tidak sekedar untuk mendapatkan masukan ya ke kas desa, tidak sekedar itu, tetapi justru memobilisasi potensi. Salah satu tugas kami itu kan memperjuangkan aspirasi. Dalam reses kami kemarin sudah kami tampung untuk pengembangan ruang kelas. Berjumpa lagi dalam program Proaktif bersama saya Septiana Devi. Selama 30 menit ke depan saya akan bersama Anda, tentunya bersama dengan wakil rakyat kita. Hari ini kita akan berbincang dan berkegiatan bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Masrukan Samsuri. Seperti apa profil beliau dan sisi lain beliau serta kegiatan beliau hari ini? Langsung dari Kabupaten Batang, ikuti terus kebersamaan saya dalam program Proaktif. Selamat pagi pemirsa, pagi yang cerah, kota yang indah. Tentu saja begitu sayang untuk dilewatkan, untuk menikmati udara pagi nan segar dan sehat. Kembali lagi, Proaktif menyapa Anda, dan kita akan kembali mengajak Anda berkeliling di Kabupaten Batang bersama salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 13, yakni Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Ya, beliau adalah Bapak Haji Masruhan Samsuri yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, salah satu tempat yang ngehits untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan adalah di hutan kota Raja Wali Batang. Lokasinya yang berada di tengah kota begitu sejuk dan asri. Pagi yang cerah di Kota Batang hari ini kita awali dengan jalan santai ya, tepatnya di hutan kota Raja Wali, dan tentunya saya sudah bersama dengan Bapak Haji Masrukan Samsuri. Pak Masrukan, selamat pagi. Pagi, sehat selalu. Sehat selalu. Batang cerah banget hari ini ya Pak ya? Ya, bagus udaranya ini. Ini pas banget waktunya untuk kita olahraga pagi sambil jalan ya Bapak ya? Jalan-jalan, Oke. jalan-jalan. Kita sekarang lagi ada di hutan kota Raja Wali di Batang. Mungkin boleh diceritakan untuk pemirsa, hutan kota Raja Wali Batang ini biasanya digunakan masyarakat Batang untuk kegiatan apa saja Pak Masrukan? Mestinya setiap kota itu harus punya hutan semacam ini, namanya hutan kota. Nah, hutan kota di Batang ini cukup luas ini, kira-kira 4 hektar ini. Ya kayak begini kita jalan-jalan, kadang saya mengajak anak istri, keluarga tak ajak, kadang nginep juga. Nah ini merasa apa, itulah dunia saya. Dunia jalan-jalan, dunia ketemu sama banyak orang, nah gitu. Oke, berarti hobinya memang di sini ya, jalan-jalan tapi sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat ya Pak Masrukan ya. Oke, menarik ya, ini saking cintanya berarti 100% dunia Bapak saat ini pekerjaannya memang pure seorang politisi? Iya. Oke. Saya dedikasikan hidup saya, atau mungkin sisa hidup saya ini, karena saya udah kepala 6 ya, di dunia politik. Jadi saya ingin mungkin sampai akhir hayat saya akan menekuni dunia politik. Tidak harus jadi dewan kan? Mungkin karena usia waktu pada saatnya saya tidak jadi anggota dewan. Saya akan dedikasikan lewat forum yang lain ya, misalnya aktivitas politik. Yang jelas itu kegiatan politik yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, advokasi masyarakat.
baik. Pak Masrukan sambil jalan kita ya, karena tadi Bapak udah beli koin ya Pak ya? Sudah beli kreweng pemirsa Pak Masrukan. Kita mau coba icip-icip kuliner yang ada di hutan kota Raja Wali ini pemirsa ya. Nanti kita akan berikan review juga Pak, gimana rasanya ke pemirsa ya. Bagus. Itu tuh ada banyak apa itu. Pemirsa, sekarang kita lagi nikmatin lontong petis. Ini adalah salah satu kuliner khas dari Batang yang memang kalau di tempat lain udah beda lagi rasanya ya Pak Masrukan ya. Betul. Ini adalah salah satu kuliner khas Batang dengan isian ada lontongnya pasti, terus ada usus kering, ada juga kerupuk sebagai pelengkapnya. Gimana Pak komennya setelah makan lontong petis ini? Wah, enak banget. Ini ada rada kriuk-kriuknya kayaknya dari usus itu. Usus kemudian crispy ya. Ada aroma udang juga. Enak banget ini. Jadi ada tahu, udang, kemudian ada usus ayam, dan tak ada lagi apa yang membuat lidah menjadi gitu. Pengen goyang terus lidahnya ya, pengen goyang terus. Ini ya? yang petis, lontong petis. Nah yang ini dawet khas Batang, menu tradisional untuk masyarakat kita. Ini yang muda-muda harus datang ini. Harus nyobain. Coba ini, enak Rasanya sekali. otentik ya Bapak ya. Betul, otentik. Didapetin dari rasa-rasa lainnya ya. Oke, berbicara soal Batang juga nih Pak. Banyak juga pasti aspirasi warga Batang yang Bapak dengarkan ya. Kebanyakan masyarakat Batang tuh butuh apa sih Pak? Ya, satu, dia butuh hidup nyaman. Jadi di tengah pandemi kemarin, 2 tahun lebih ini, kan tertekan sekali ya. Jadi butuh nyaman. Nyaman ki apa maksudnya? Tentrem, urip tentrem. Kalau toh misalnya ada kekurangan, tapi kalau tentrem, loh, meskipun banyak uang, tetapi nggak tentrem, hidupnya blingsatan, serakah, nah itu nggak diinginkan oleh masyarakat sini. Jadi masyarakat butuhnya urip tentrem, sak matio, cukup. Nah, inilah bagi kita ya, termasuk saya yang merupakan wakil rakyat, saya sangat memperhatikan itu, ikut membentuk bersama pemerintah kabupaten kehidupan masyarakat sing tentrem. Oke, baiklah. Yang terakhir, apa pesannya nih Pak untuk warga Batang, khususnya untuk warga Batang di sekitaran hutan kota Raja Wali, biar sering-sering mampir ke sini nih Pak? Ya, warga Kabupaten Batang dan sekitarnya, datangilah ini tempat. Hutan kota Raja Wali bisa untuk jalan-jalan pagi ya, dan bagus untuk kesehatan. Dipenuhi ini hutan jati ini. Kemudian bisa untuk rekreasi juga, rekreasi kuliner. Bisa juga untuk silaturahmi, ketemu karo konco-konco gini. Ini konco-konco rombongan dari Alas Roban itu. Wah, jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa bincang-bincang. Nah, ini menjadi sangat penting berkaitan dengan pembentukan kesatuan ya, kesatuan batin. Disinilah tempat yang paling tepat. Oke, dan jangan lupa menyatukan rasa. Ya, gitu. ikut menggerakkan perekonomian juga karena di sini banyak sekali nih UMKM ya Bapak ya. Jadi kalau ke sini cobain jajanannya, cobain makanan-makanannya sekaligus membantu warga Batang untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ya, ada berapa tadi Mas? Ada berapa? Ada 44. 40-an. Kalau normal sampai 60-an. Stand itu. Oke, baiklah. Langsung kita lanjut lagi ya pemirsa. Ayo, makannya kita karena teruskan dulu. Belum habis makannya ya dari tadi ya. Sambil Pak Masrukan menikmati es dawet, saya lanjut lagi makan lontong petis. Usai sarapan makanan khas Batang, perjalanan kita berlanjut ke salah satu sentra UMKM untuk bertemu dengan sejumlah pegiat UMKM di Kabupaten Batang. Sebagai wakil rakyat pilihan warga Batang yang duduk di DPRD Jateng, beliau begitu mendukung program-program pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. Kabupaten Batang yang letaknya berada di pesisir utara Jawa dan pegunungan menyimpan potensi alam yang luar biasa,
untuk dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah pemirsa, setelah tadi kita jalan-jalan di hutan Kota Raja Wali, kita udah makan kenyang ya Pak Masrukan ya. Sekarang kita mengunjungi UMKM yang ada di Batang, yaitu Batang Berkah Bersinar, di mana di sini ada berbagai macam produk UMKM. Kita coba lihat ya Pak Masrukan ya. Mari kita lihat produk-produk dari UMKM apa Mbak? Batang Berkah Bersinar. Ini kumpulan dari beberapa koperasi kecil menengah, kemudian ada makanan, jajanan, ini ada ini juga ini. Oh ini pengait masker. Oh iya, ibu-ibu itu ya. Bapak ini kan terkait dengan UMKM yang ada di Batang ya. Bagaimana Bapak melihat potensi UMKM yang ada di sini sebetulnya Pak? Ya, masyarakat Batang ya, termasuk juga ibu-ibu ini, itu masyarakat yang nggak bisa diem sebetulnya. Harus kerja, harus bergerak. Nah, di tengah pandemi ini, kemarin saya lihat bahwa gerakan ibu-ibu ini ada, ya, jualan ini, produk-produk ini. Kalau tidak salah, beberapa waktu lalu saya di Pagilaran itu juga ada koperasi ini, Batang apa namanya? Berkah Bersinar. Berkah Bersinar. Nah, ini potensi ibu-ibu ketika etos kerjanya juga tinggi, kemudian bahan-bahan lokalnya ini semua bahan lokal ini, juga tinggi, banyak potensinya, maka jadilah UMKM ini menjadi sesuatu gerakan ekonomi yang bisa kita harapkan. Melibatkan ibu-ibu, dan ini tersebar ini. Bertemu dengan para pelaku UMKM Batang pun benar-benar dimanfaatkan legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini untuk melakukan dialog untuk menyerap aspirasi mereka. Berbagai keluhan pun muncul sehingga menjadi bahan masukan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mereka tetap eksis dan terus berkembang. UMKM Batang Berkah Bersinar. Yes, yes, yes. Usai menyapa komunitas UMKM Batang Berkah Bersinar di Jalan Pemuda Kabupaten Batang, perjalanan kita berlanjut menuju ke Desa Pesantren Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Di desa ini kita akan melihat bagaimana kesuksesan perangkat dan pemuda desa membangun kafe cantik melalui BUMDes. Kafe yang diberi nama Catra ini berkembang begitu pesat meski jauh dari perkotaan. Ya, tempat ini benar-benar cantik. Lokasi kafe yang strategis dengan pemandangan alam yang indah membuat para pengunjung ingin berlama-lama menikmati suasana alam sembari menikmati secangkir kopi khas dari desa pesantren. Kita masih di Proaktif pemirsa bersama dengan Pak Masrukan, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Masrukan, sekarang kita di mana Pak? Karena di belakang kita ini cantik banget nih Pak pemandangannya. Ini ada di Desa Pesantren, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Ini di daerah perbukitan. Ini dari permukaan air laut kira-kira 1000 meter. Laut arahnya di sana itu. Ini kita dikelilingi bukit. Sebelah sana, ini kita dengan laut diperkirakan 35 km. Dengan kota Batang, ya, ke sini kira-kira 30 km. Jadi udaranya masih segar, kita bisa melihat lanskap ini. Hanya bagus sekali. Kemudian kita ada di salah satu BUMDes, BUMDes Desa Pesantren. Nah, dan ini menjadi kebanggaan masyarakat di pesantren ini. Dan kalau kita bicara soal pendapatan nanti biar dijelaskan oleh pengurus BUMDes ini. Nah, ini usahanya apa ini? Kafe ya. Iya, ada tempat ngopinya ya, ala-ala kekinian ya, Bapak ya. Kopinya ada, kemudian ini tempatnya cuklu-cuklu. Ini kalau sore, lebih-lebih kalau minggu, malam minggu rame ini. Anak-anak muda di sini. Menarik sekali ya, karena memang tempatnya ini seger banget ya. Kalau anak-anak muda ngomongnya healing sekarang Pak ya. Gitu ya? Healing ya. Nah ini datang ini kopinya. Kopinya terima kasih Mbak. Kopinya ya khas Batang ini.
Nikmat sekali ya. Oke, Pak Masrukan, ngomongin soal BUMDes. Kalau BUMDes di Kabupaten Batang ini bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Ya, nanti detailnya sama pengurus dari BUMDes. Desa Pesantren sendiri mempunyai unit usaha yaitu kedai kopi. Kedai kopi yang dinamakan Catra Kopi. Catra Kopi. Betul. Catra Kopi yang digagas oleh pemerintahan desa dan teman-teman Karang Taruna yang dinaungi atau diwadai dengan itu BUMDes itu sendiri. BUMDes Desa Pesantren berdiri di bulan September tahun 2020 baru, jadi termasuk baru lah, termasuk baru di Desa Pesantren ini sendiri, dan sekarang punya unit usaha yang dinamakan Catra Kopi ini sendiri. Dan utamanya sebetulnya dari kami ke pemerintahan Desa Pesantren itu untuk pemberdayaan, utamanya itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Iya, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun hasil nanti kita pasti ada hasil dengan manajemen yang dikelola oleh tim BUMDes ini sendiri. Kebetulan saya melihat ada potensi dari teman-teman Karang Taruna itu yang bisa mengelola lah dengan profesional. Ada yang pernah di kedai kopi, ada yang di media. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya yakin juga pemerintah Kabupaten Batang itu peduli sekali untuk ini Pak, meningkatkan BUMDes. Jadi kita berharap setiap desa punya satu usaha BUMDes. Ya, itu tujuannya tidak sekedar untuk mendapatkan masukan ya ke kas desa, tidak sekedar itu, tetapi justru memobilisasi potensi, misalnya dari pegawainya, karyawannya, kemudian menggerakkan roda semacam home industry itu kan, ada pusat usaha emping, kemudian kerajinan dan macam-macam. Nah itu menjadi daya ungkit dari perkembangan ekonomi masyarakat. Oke, berbicara tentang kas desa, penasaran juga omsetnya berapa ya Pak Masrukan ya? Kita langsung tanya ke Mas siapa nih? Langsung. Barozi. Mas Barozi. Oke, Mas Barozi sebagai pengelola BUMDes ini, berapa omsetnya Mas biar desa-desa lain juga tertarik siapa tahu ya untuk membangun BUMDes. Gitu. Yang kebetulan kami baru mempunyai satu unit usaha kedai kopi ini Pak, dan kami beroperasional tertanggal 1 Januari 2021. Dengan pendapatan kotor, kami kemarin audit di akhir tahun 2021 kurang lebih menghasilkan omset kotor di angka 600 juta Pak. Wow, 600 juta omset kotornya ya? Satu tahun. Itu selama 1 tahun dengan asumsi modal semua dari desa Pak. Kami tidak menggunakan pihak ketiga, kami masih bekerja sama dengan pemerintah. Coba bayangkan Mbak, 600 juta selama 1 tahun di tengah himpitan pandemi. Betul. Bayangkan. Jadi kalau di kondisi normal misalnya, itu bisa mencapai 2-3 kali. Betul. Insya Allah begitu. Amin. Semoga segera normal ya Bapak ya. Ya, halo Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar, ini Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar perlu sepedaan ini. Sepeda sama desa pesantren ya. Bagus sekali, lihat ini. Wah, bagus sekali Pak Ganjar. Dan BUMDesnya top, kopinya mantap ini. Nah, ini saya yakin pemerintah provinsi akan mendorong untuk munculnya atau berkembangnya BUMDes. Baik, kita lanjut lagi ngopinya Pak sambil nyicipin. Ada kurma, ada juga emping manis ya, semanis yang bikin dari ibu-ibu desa pesantren. Ini kopinya. Masih di Kabupaten Batang, kegiatan Bapak Haji Masruhan Samsuri berlanjut ke salah satu pesantren di Limpung, Kabupaten Batang. Sebagai warga wakil rakyat yang berasal dari partai Islam, eksistensi pondok pesantren harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai pencetak generasi unggul berkarakter serta berakhlak mulia. Masih dari Kabupaten Batang pemirsa, kali ini saya berada
di Pondok Pesantren Ar-Raudloh, tepatnya di Babadan, Limpung, Batang. Hari ini, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Mas Rukan, sedang bersilaturahmi dengan pengurus dari Pondok Pesantren ini. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan bersilaturahmi bersama dengan Pak Mas Rukan dan pengurus Pondok Pesantren Ar-Raudloh. Ya, alhamdulillah. Selama ini pondok tetap jalan terus, Pak. Kegiatan-kegiatan lancar. Ya, tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Ya. Hanya saja kita kan tidak mau berhenti karena gara-gara corona. Iya, iya. Yang penting kita bisa menjaga kesehatan para santri. Kalau yang mondok tinggal di pondok ada berapa ya? Ada sekitar 700-an, Mbak, Putra-putri ya. putra-putri. Untuk madrasahnya ada berapa tingkatan ya? Madrasah ada 3 tingkatan, madrasah diniyah, Ibtidaiyah ya, Pak. ya ibtidaiyah, kemudian madrasah tingkat wusta itu Ya. kesetaraan, terus yang tingkat kuliah itu tingkat aliyah. Aliyah. Hanya saja madrasahnya kalau wusta itu masuknya pagi jam 8 sampai jam setengah 12. Kalau sanawiyah tadi. kuliah itu ba'da zuhur jam 1 sampai jam 5. Masalahnya ruangannya yang tidak mencukupi. Iya. Ruangannya. Ya, ini menjadi masukan bagi kami Kiai, karena salah satu tugas kami itu kan memperjuangkan aspirasi. Iya. Dan saya sudah kontakkan sama Kiai Soleh. Dalam reses kami kemarin sudah kami tampung untuk pengembangan ruang kelas. Iya. Ruang kelas karena tadi ini diceritakan kalau yang setingkat aliyah itu sore karena nggak ada kelas. Jadi kalau nanti sudah terpenuhi sarana kelasnya, mungkin pagi semua bisa Iya, sekolah. iya. Kemudian masuk sore konsentrasi ke ngaji kitab sampai malam. Mungkin Iya, begitu ya iya, dia iya. ya. Ini lokasinya itu di Desa Babadan, Mbak. Babadan, Kecamatan Limpung. Limpung. Ini dengan Limpungnya kecamatan itu kira-kira 7 kilo. Enggak. Itu sekitar 1 kilo, Pak. 1 kilo ya, masih deket ya, masih Dekat. Dan tadi cuma kami Bahkan mungkin muter-muter. nggak ada 1 kilo mungkin. Ya. Nggak ada. Tapi kalau santri-santri Bapak kegiatannya apa aja Pak kalau di pesantren ini? Selain ngaji ya ada semacam pelatihan kerja. Seperti kita punya pelatihan kerja untuk ngelas, kemudian pelatihan kerja untuk bengkel juga kita persiapkan, walaupun kita belum, ini kita sudah kita persiapkan. Dan kita juga ada usaha untuk cuci mobil, ya. Ada komputer juga ada, laboratorium komputer. Jadi diajarin skill ya, keterampilan ya. Dibekali keterampilan ya. Iya. Ya, Pesantren. jadi 3 keunggulan yang didapatkan dari pesantren. 1, ilmu agama sudah barang pasti. Tuh kitabnya lihat tuh Kiai, di dalam itu kitab semua itu. Yang kedua, ilmu umum juga dipelajari. Yang lulusan dari sini setingkat juga diakui oleh pemerintah dengan sekolah umum lainnya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti, akhlak, mentalitas, karakter. Nah, ini didapat dari pondok pesantren semacam ini. Baiklah, ini adalah agenda terakhir kami bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 13 wilayah Batang, Pemalang dan juga Pekalongan. Besok kapan-kapan kita ikuti lagi ya Bapak ya agenda Bapak ketika Bapak Ya. berkunjung ke Dapil Bapak. Dan dari kawasan Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, saya Septiana Devi undur diri, sekaligus Pak Mas Ruhan juga undur diri. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Kita Ya. sudah diajak jalan-jalan keliling Batang. Oke. Semoga setelah ini masyarakat Batang semakin terdengar lagi ya suara-suara mereka, aspirasi dan terjawab. Satu Pak? lagi, terakhir kita pungkasi kegiatan sehari ini dengan minta pada Allah Ya. untuk mimpin doa Kiai Saleh. Monggo Kiai. Baik, monggo Kiai Soleh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Amin. sayyidil awwalina wal akhirina sayyidina radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bismillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha kabiroha wa soghiroha amidaha wa khotohaha jadidaha wa qadimaha sirroha wa alaniyataha. Allahumma ya Allah yasir jami'a umurina wa qadi jami'a hawaijina wa baligh jami'a maqasidina wa abina min jamil balaya wal masaiba fitani wal amra. Allahumma ya Allah ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan mubarakan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kunjungan kerja di Desa Pesantren Ar-Raudloh, Babadan Limpung, Kabupaten Batang menjadi penutup proaktif bersama Bapak Haji Masruhan Samsuri. Tak ketinggalan, legislator anggota Komisi A DPRD Jateng ini berpesan kepada seluruh santri untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan terus bersemangat dalam menimba ilmu di dalam pesantren. Pemirsa, demikian perjalanan saya di Kabupaten Batang bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Masruhan Samsuri yang ada dari Dapil 13 tepatnya di wilayah Batang, Malang dan juga Pekalongan. Dan setelah mengikuti agenda beliau dimulai dari jalan-jalan santai ya di hutan Kota Raja Wali, dilanjutkan bertemu dengan para pemilik UMKM, dilanjutkan juga tadi kita sudah jalan-jalan di desa pesantren, diakhiri juga dari wilayah pesantren Ar-Raudloh Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Sekian proaktif kali ini, ikuti terus perjalanan saya bersama dengan anggota dewan lainnya dalam episode proaktif lainnya.